Salam BBB, berbagi bersama berkembang. Tanggal 26 Juli yang lalu, kami pengurus pusat BBB Indonesia beserta para anggota BBB Indonesia mengadakan Zoom meeting membahas tentang pembentukan pasar induk online BBB Indonesia. Saksikanlah rekaman video dari Zoom meeting tersebut. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan informasikan keberadaan channel ini kepada UKM yang lain agar semakin banyak UKM yang tahu keberadaan channel berbagi ilmu ini. Biar hemat, biar nangkep materinya seperti apa, audio maupun videonya di off-kan dulu aja. Jadi nanti kalau sesi pertanyaan boleh baru di ini ya. Nanti saya sebagai moderator saya tunjuk siapa yang berhak untuk pertanyaan. Tapi kalau teman-teman masih ini ya ditulis di chat aja nggak apa-apa. Oke, waktu dan tempat saya persilakan ke Mas Bagus untuk sesi pertamanya. Monggo Mas. Oke, makasih Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya lihat di grup ini yang daftar. Sertanya berapa ini Mas Wahyu yang udah gabung? Saya yang gabung ada 3, yang gabung 23 ya. Yang gabung 20, iya benar, yang gabung 23. Nah, kita masih nunggu teman-teman yang 10, mudah-mudahan bisa ikut gabung. Dan biar fokus, tolong yang teman-teman mic-nya masih nyala, monggo 1 menit, saya kasih waktu buat dimatikan. Monggo yang masih nyala mic-nya dimatikan, biar nanti obrolan-obrolan rahasianya kami semua nggak dengar. Sudah semua? Oh, kalau pertanyaan saya sudah semua, nanti dinyalakan lagi ini. Oke, saya lanjut. Kita kalau nggak salah bulan kemarin dia Mas Wahyu. Kita bulan kemarin akhir bulan ya kalau nggak salah. Ya, Juni. Akhir bulan juga kalau nggak salah seingat saya. Kita sudah sedikit memberikan clue untuk pasar induk online ini, yang dimana waktu itu gabung dengan punyanya POBBI punyanya Blitar. Nah, setelah Pak Osu sudah menyampaikan bagaimana skema dan sistem yang di Blitar, lalu juga kita sudah sedikit sounding tentang rencana pasar induk online. Nah, waktu itu kita sampaikan nih, buat teman-teman, clue-nya udah kita sampaikan, buat teman-teman yang tertarik, ingin bergabung, seperti apa sih detailnya, seperti apa skemanya. Malam ini saya sampaikan lebih banyak, ada tambahannya, dan saya sih lebih berharap banyak interaksi, banyak pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan, dan bila mana nggak banyak, ya saya harapkan juga berarti sudah paham. Tapi enak diskusi nanti kita ya. Setelah ini nanti kita diskusi. Oke, pasar induk online. Slide Mas Bayu. Ini sebenarnya saya cerita lagi ya, mungkin yang di akhir bulan kemarin teman-teman sudah dengar ceritanya. Saya ceritakan lagi di sini, mungkin ada teman-teman yang belum mengikuti di akhir bulan kemarin. Dasar pemikiran ini sebenarnya simple. Waktu itu saya perjalanan pulang dari isi acara yang ekspor bareng sama Pak Budi, sama Mas Wahyu ke Pacitan, seingat saya waktu itu. Pacitan apa mana ya? Ya Pacitan. Nah, di perjalanan pulang itu kita berpikir tentang gimana ya kalau misalnya kita buatkan, simpelnya kita buatkan warehouse di Surabaya atau tempat saya di Sidoarjo, yang dimana ini bisa menampung produknya teman-teman semua, yang nanti bisa kita pasarkan dengan 2 skema. Yang pertama online, yang kedua offline. Nah, ini bagian dari tindak lanjut ataupun kita pengen tidak hanya teori, tapi kita coba aplikasikan langsung ke skema penjualan yang seperti apa. Nah,
Di online, ya tentunya dengan skema online banyak. Nanti kita bisa main di media sosial, kita bisa mainan di Facebook, kita bisa mempromosikan di Instagram, kita bisa mempromosikan di website, kita bisa mempromosikan di marketplace, dan di ya beberapa opsi yang lain. Nah, untuk di offline-nya, nah nanti ini Mas Yayang bakal banyak bercerita tentang detailnya. Itu sih yang pertama. Kita pikirnya ya cuma simpel seperti itu aja. Kita pengen bantu teman-teman, kita gabungkan jadi satu. Ya udah nanti pusat nih yang mempromosikannya gitu. Lalu yang kedua pemikirannya adalah pada saat kemarin ngobrol dengan salah satunya ya, ngobrol dengan Bu Ana dari Gresik yang pengen Mas aku ajarono waktu itu kalau nggak salah minta buka akun di Bukalapak, ajarin jualan di Bukalapak. Nah, setelah dengan sedikit kelas online ya, karena waktu itu sudah masuk pandemi, jadi ya kita online sedikit di WhatsApp. Saya berikan materinya di 1, 2, 3, 4, dan ternyata Bu Ana lebih nyampaikan gini, aku kok yo bingung sih Mas yo. Ya apa lah misalnya bantu dijualin aja wes. Nah, dari situ dan juga ini sama sejalan dengan pada saat kemarin waktu ngisi materi Instagram di teman-teman Blitar, itu juga sama. Ternyata respon dari Pak Osu menyampaikan ke kita, Mas memang bagi teman-teman UKM yang lain itu tidak semuanya aware ataupun paham tentang Instagram. Itu satu ya media online-nya Instagram, dan lebih banyak ya apa ya kalau bahasanya itu namanya teknologinya baru, nggak semuanya paham. Nah, akhirnya muncul kopi yang ada di Gresik itu, yang ada di Gresik, yang ada di Blitar, sehingga buat ya udah dikumpulkan jadi satu, ada yang dipasarkan sendiri, yang kopi kemarin sudah disampaikan. Nah, itu juga akhirnya kita pikirkan, sudah kalau gitu sejalan dengan ide tadi, sudah nih kita gabungkan jadi satu, ya kita katakan sebuah warehouse, kita kumpulkan jadi satu. Ya udah nanti kita yang ada di pusat ini yang tahu bagaimana, yang sudah tahu caranya, bagaimana berjualan online, bagaimana memasarkan secara offline, nanti dari Mas Yayang menyampaikan. Ya udah deh, kita coba bikin, dan juga keinginan kita untuk punya semacam sentral jualan produk-produk anggota BBB. Jadi kan tidak menutup kemungkinan nih, siapa tahu Pak Budi lagi ke luar negeri. Pak Budi kan biasanya mainannya ekspor ya. Luar negeri, ternyata di sana ada yang tertarik. Tanya nih, Mr. Budi, kamu di Indonesia punya nggak produk-produk UKM? Punya produk-produk apa aja dari Indonesia? Nah, dengan adanya sentral seperti ini kita harapkan Pak Budi juga punya semacam katalog yang nanti pada saat entah ke Jakarta, entah ke luar negeri, ada yang bisa dipasarkan. Loh, dari Indonesia itu kita punya produk ini, seperti ini katalognya, seperti ini produknya. Nah, itu yang ada dalam pikiran kita, sehingga ya yaudah kita bikin rencana ide yang simpel ini, coba kita aplikasikan sekarang. Makanya kita buat namanya nanti seperti apa, saya sampai hari ini masih belum terpikir. Teman-teman bisa nanti kasih ide. Hanya yang pertama kemarin terlintas yang masih pasar induk online untuk BBB ini. Itu dasar pemikirannya ya. Lihat Mas Wahyu. Oke, lanjut Mas. Oke. Nah, ya slogannya mungkin ya One Stop Shopping Center Solution. Ya ini agak bahasa Inggris dikit lah ya. Yang hadir di platform marketplace, media sosial, dan e-commerce. Jadi ini salah satu yang sebenarnya perusahaan besar pun mereka sudah mulai, ya bukan mulai ya, perusahaan besar sudah banyak yang mainnya ke arah ini. Perusahaan besar pun juga udah masuk ke skema ini. Nah, alangkah sayangnya kalau kita sebenarnya yang juga kita punya produk banyak dari teman-teman UKM yang mayoritas ada di Jawa Timur ini, kenapa nggak kita bikin? Nah, ini yang jadi pemikiran kami di pusat.
dalam perjalanan kemarin pulang dari Pacitan itu ya ini yang ingin kita sampaikan. Ustaz Mas Bayu. Nah, warehouse-nya kita ada di 2 tempat, yang dimana karena saya posisi di Sidoarjo ya, saya posisi di Sidoarjo. Warehouse-nya nanti kita kemarin sih saya udah ngobrol-ngobrol dengan Mas Yahya. Nanti sementara ini mungkin kita pilih salah satu, kemungkinan besar di Sidoarjo, di tempat saya. Kemungkinan besar di Sidoarjo, di tempat saya, dan tidak menutup kemungkinan nanti untuk setelah barang masuk di Sidoarjo, kita akan settingkan juga untuk lokasi yang di Surabaya. Karena apa, Mas Yahya, nanti untuk offline-nya mulainya startingnya dari Surabaya. Itu untuk warehouse sementara ini saya bisa pastikan kemungkinan besar ada di Sidoarjo. Yang dimana teman-teman dari Jawa Timur fokusnya nanti kita satukan produknya ada di Sidoarjo. Nah, berapa banyak yang harus dikirimkan, seberapa besar load yang akan bisa nanti kita terima, nanti akan kita sampaikan. Slide Mas Bayu. Nah, ini tadi saya singgung sedikit ya, tentang melayani pasar domestik dan internasional. Tentunya nanti yang ada di Sidoarjo ini, juga yang ada di Surabaya, akan melayani secara garis besarnya untuk Indonesia. Karena apa? Untuk media sosial dan marketplace, pangsa pasarnya pasti kita akan melayani pengiriman ke seluruh Indonesia. Untuk ekspedisinya pun kita sudah disupport dengan beragam cukup banyak ekspedisi yang top-top lah yang ada di Indonesia, JNE, JNT, apalagi ya, Pos Indonesia, Oleh Kargo, Menan Kargo, Tindak Kargo, Wahana, semua banyak kita disupport banyak ekspedisi yang dimana nanti pilihannya untuk kita bisa kirim ke seluruh Indonesia cukup beragam dengan pilihan ongkir yang ya silakan customer nanti bisa milih. Gitu. Untuk pasar internasional tidak menutup kemungkinan juga tadi yang sudah saya sampaikan bisa dipromosikan oleh misalnya tadi Pak Budi main ke sedang ada di luar negeri, ataupun bisa juga nanti dari iklan-iklan yang ads yang kita tujukan untuk pasar luar negeri yang nanti akan kita sesuaikan dengan brandnya atau produknya ya. Itu. Selamat Mas Ayu. Mengingatkan teman-teman yang audionya belum di-off-kan, Bang Zai mungkin Bang Zai mungkin bisa dibantu. Oke, lanjut Mas. Siap. Nah, ini benefitnya. Benefitnya pastinya yang pertama ya, teman-teman tidak perlu belajar jualan di dunia online. Ini kalau yang digabung ke kita ya, kalau teman-teman mau belajar sendiri untuk jualan sendiri, silakan. Karena apa? Yang dikirimkan, produk yang dikirim ke kita, yang tentunya ini tadi yang seperti saya sampaikan di awal ya, ingin memudahkan teman-teman yang bingung nih, mau jualan online-nya seperti apa, ya sudah, kalau gitu produknya kirimkan ke kita. Nah, ini benefit yang pertama. Lalu yang kedua, tidak perlu belajar optimasi akun media sosial atau akun marketplace-nya. Karena apa? Seperti kayak di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee, tentunya ada optimasi akun yang harus teman-teman lakukan kalau teman-teman berjualan sendiri. Yang sudah main pasti paham ya, mau pasang apa ya, biaya produksinya, mau bayar akun yang super sellernya, apa segala macam, itu pasti harus belajar tentang bagaimana cara optimasinya, belajar tentang kata kuncinya, apa segala macam. Nah, di sini teman-teman cukup kirimkan barangnya aja ke kita, masalah iklan, masalah posting, itu semua ada di kita. Gitu. Lalu, ya ini sama, tidak perlu upload produk, karena yang upload nanti kita, tidak perlu menulis deskripsi, riset kata kunci, dan lain-lain. Karena semua nanti ada di kita yang mempromosikannya, kita yang menjualnya. Lalu yang keempat, penerimaan pembayaran hasil penjualan di sini tidak seperti di supermarket. Meskipun produknya nanti banyak, kita posting pun juga akan beragam, yang mirip-mirip kayak supermarket atau toko oleh-oleh. Tapi di sini tidak perlu ada yang namanya tukar faktur atau ya nggak ada ya, karena di kita di awal ini memang kemarin saya sempat sounding dan cerita ke teman-teman di pusat. Kita coba untuk sesimpel mungkin, kita coba jalan tanpa
perlu mikirin yang ribet-ribet, karena apa? Ini saat starting di awal, ya kita coba jalan aja dulu, kita coba kita coba jualan aja dulu yang ada di pusat, nanti ke depannya seperti apa. Nah, makanya nanti jangan heran kalau peraturan di awal tidak akan, ya saya juga nggak tahu ya, mungkin tidak terlalu ketat, tapi tidak menutup kemungkinan, ini saya sampaikan teman-teman, tidak menutup kemungkinan nanti ke depannya, tadi ya 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, 6 bulan lagi, atau setahun ke depan, ya kita harapkan bisa long lasting ya, ada peraturan-peraturan baru yang nanti tujuannya adalah menyesuaikan menyesuaikan agar berjalannya bisa lebih baik. Yang entah itu nanti produknya harus punya legalitas yang lebih tinggi atau standar legalitas seperti apa. Saya sendiri hari ini masih belum tahu, tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya akan ada tambahan peraturan. Itu. Yang kelima, cukup kirim produk, nanti lainnya tugas kami. Dan ya itu tadi saya sampaikan, kesempatan produknya ikut dipromosikan ke pasar internasional atau ekspor. Nah, yang ketujuh adalah ini sebenarnya agak unik. Banyak produk di satu toko punya daya tarik sendiri bagi customer. Ini simple dan biasanya memang gitu ya. Kita seperti kenapa kok suka datang ke Indomaret atau ke Alfamaret atau ke supermarket gitu ya. Ya lengkap, ya produknya ada semua di situ. Jadi biasanya buyer suka beli ke sana karena apa? Ya semuanya ada. Saya mau beli jajan, ini ada, sekalian beli minuman ada, sekalian isi pulsa ada gitu ya. Kita mungkin nanti nggak jualan pulsa. Sekalian isi pulsa ada, sekalian mau isi bayar token listrik ada, itu lengkap banyak. Makin banyak etalasenya, makin lengkap etalasenya, makin banyak nanti yang kita promosikan dalam satu toko produknya. Ini akan menjadikan nilai plus sendiri, nilai daya tarik bagi customer. Itu. Slide Mas Wahyu. Tetap ada benefit, tetap ada challenge-nya ya. Tetap ada tantangan, ya, yaitu pasar induk ini kami bangun tanpa adanya histori penjualan sama sekali. Boleh dibilang baru ya. Nanti kita bangun yang namanya pasar online ini tentunya boleh dibilang historinya nol. Historinya benar-benar baru, benar-benar kita bangun yang dimana di online, kalau bicara online, di online ini butuh yang namanya kepercayaan oleh calon pembeli. Butuh yang namanya histori penjualan kalau di marketplace. Butuh yang namanya feedback positif kalau di marketplace. Dan tentunya kalau nol, kita bangun dari nol, ini butuh waktu yang tidak serta-merta hari ini kita posting, hari ini laku. Nah, ini nanti tantangan yang ada di kami di pusat, yang ini sebenarnya 70-80% fokus kami sebenarnya ada di sini. Bukan di skema pembayarannya seperti apa, tapi bukan pembayaran rencana mau molor, bukan. Bukan memikirkan mau apa aja nanti model keluar masuknya barang, bagaimana nyimpen barangnya, tidak di situ, tapi lebih banyak 70-80% fokus kami ada di sini. Karena apa? Gimana caranya produk teman-teman ini yang ada dititipkan ke kami ini bisa laku, bisa terjual. Fokusnya sebenarnya ada di sini. Dan jangan sampai nih teman-teman sudah boleh dibilang mengharapkan suatu hal yang besar. Wah, kalau produknya dikirim ke pusat pasti laku nih. Amin, mudah-mudahan, tapi ya bisa enggak, belum tentu juga gitu loh. Makanya di sini yang jadi fokus kami, pengennya kami seperti itu. Semua produk yang dikirimkan ke kami, ya bisa repeat. Mungkin kami yang mengatakan repeat, kirim lagi barangnya gitu. Itu ya harapan kami juga nggak sampai bulan-bulanan gitu loh. Ya, paling hanya hitungan minggu atau hitungan hari, mudah-mudahan, amin. Itu sudah bisa kami kontak lagi teman-teman untuk kirim produknya. Karena apa, stoknya mungkin di kami sudah tinggal sedikit. Itu tantangan terbesar yang ada di kami. Juga yang berikutnya adalah, ini, pasar induk online ini sebenarnya adalah sarana tambahan dari bagian penjualan teman-teman. Jadi, jangan dijadikan ini satu-satunya kendaraan, ya udah deh, udah aku kirimkan ke pusat, udah biar pusat aja nanti yang jualan. Jangan. Karena apa? Tadi yang saya sampaikan, kami juga butuh waktu untuk bisa pasar online ini establish di online ya. Pasar online ini establish di online.
Karena apa? Itu semua butuh waktu. Saya pengalaman di online itu memang ada nanti dalam perjalanan nanti kita akan juga minta bantuan dari teman-teman untuk satu dua apa ya boleh dikatakan tips dan triknya lah ya, berjualan di marketplace agar produk itu mudah ditemukan orang, agar produk itu sudah memiliki apa semacam histori penjualan atau akun-akun itu pun juga mudah jadi akun yang dipercaya oleh buyer lain untuk transaksi di situ. Ini tantangan kami yang kami fokuskan, pikirannya justru tercurahnya di sini. Slide Mas Bayu. Pertanyaan nanti di akhir Mas Bayu, ya. Nanti kita selesaikan di sini. Nanti pertanyaan setelah Mas Jaya mungkin kita jadikan satu, kita diskusi nanti di akhir. Nah, saya langsung ke skemanya. Skemanya itu seperti apa? Ini kemarin di akhir bulan kemarin juga sudah saya sampaikan sedikit. Ini ada tambahan juga di sini. Sistemnya adalah sistem titip barang di kami adalah atau sistem konsignasi. Kerjasamanya dibuat ya titip ya konsignasi titip, produknya dikirim ke kami, titip barang. Nah untuk produk kuliner kami menyarankan produk yang memiliki ketahanan minimal di atas 6 bulan. Minimal di atas 6 bulan. Dan bila mana nanti mendekati masa expired, 2 bulan sebelum expired akan kami informasikan kepada teman-teman. Akan kami informasikan apakah produk ini mau dikirim balik, atau produk ini serah mau dibuat jadi gift, atau mau dibuat jadi promo, atau seperti apa, terserah teman-teman. Nah, yang jelas kami informasikan 2 bulan sebelum masa expired, kami informasikan ke teman-teman, selebihnya seperti apa, terserah teman-teman. Karena apa? Biaya kirim ke tempat warehouse kami di Sidoarjo, sama biaya nanti bila mana harapan kami enggak produk semua laku. Bila mana nanti produk itu harus kembali pun ke teman-teman yang udah Pak kirim balik, itu biayanya pun juga ditanggung oleh teman-teman. Jadi biaya kirim ke kami ditanggung teman-teman, biaya barang kembali pun juga sama ditanggung oleh teman-teman. Itu untuk sistem konsignasi yang kita create di sini. Nomor 1. Slide berikutnya Mas Ayu. Pembayaran, nah ini penting ya. Pembayaran seperti apa? Pembayarannya kita buat termin jadi 2 kali dalam 1 bulan, yaitu transaksi yang terjadi ya. Transaksi yang terjadi dari tanggal 1 sampai tanggal 15, 1 sampai tanggal 15 kita rekap jadi 1. Misalnya ada transaksi tanggal 2, transaksi tanggal 5, transaksi tanggal 10, itu sampai dengan tanggal 15, itu kita rekap jadi 1 transaksinya berapa aja. Dari rekapan ini kita informasikan ke teman-teman, pembayarannya maksimal 1 pekan atau 7 hari setelah tanggal 15. 7 hari setelah tanggal 15. Jadi 1 pekan setelahnya. Ya bisa jadi nggak 1 pekan ya, kalau tanggal 15-nya misal jatuh di hari Rabu, ya udah 7 hari setelahnya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Hari Rabunya maksimal ya. Ini maksimalnya hari Selasanya, hari Rabunya kita transferkan. Maksimal, tidak menutup kemungkinan H+1, H+2 sudah kita transferkan. Kenapa kita nggak langsung? Karena transaksi di online, khususnya untuk di marketplace, itu biasanya produknya pun juga tidak langsung kita terima. Duitnya pun tidak langsung kita terima. Karena apa? Tercepat pengalaman saya, tercepat masuk di dompet atau masuk di akun kita bila mana barang itu sudah sampai, ataupun dari transaksi terjadi, tercepat itu kita terima 3-4 hari. Itu paling cepat. Transaksi paling cepat yang kita terima 3-4 hari. Itu udah yang paling cepat yang transaksi. Rata-rata di atas 1 minggu. Rata-rata ya. Karena apa? Hari Rabu kita dapat transaksi. Kalau dapatnya pagi, kita bisa langsung packaging kirim. Kalau transaksinya sore, tentunya kirimnya akan hari Kamis. Hari Kamis dikirim, kita masukkan resi. Kalau untuk produk-produk makanan, jarang sekali pembeli itu melakukan transaksi dengan memilih ekspedisi kilat. Biasanya reguler. Hari Kamis kita kirim, reguler itu biasanya 2-3 hari. Kamis, maka Jumat, Sabtu paling cepat. Sabtu paling cepat diterima sama pembeli. Biasanya tidak langsung diklik, barang sudah terima. Kalau barang tidak langsung diklik terima, maka
marketplace ada punya waktu 2 hari tambahan untuk otomatis masuk ke rekening kita. Bukan rekening kita ya, masuk ke rekeningnya yang ada di marketplace. Rekening kita yang ada di marketplace. Nah, maka anggap aja langsung diterima +1 deh. Maka akan masuk di hari tadi apa? Kamis, Jumat, Sabtu, hari Minggu. Nah, akan diterima hari Minggu. Nah, maka dari itu prosesnya biasanya ini sudah makan berapa hari? Hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Udah 5 hari. Itu untuk yang regular, range-nya rata-rata 1 minggu. Range-nya rata-rata 1 minggu. Itu makanya tadi saya buat, kalau untuk rekapan 1 bulan sekali kayaknya kok kelamaan ya. Kalau 1 bulan sekali, yaudah deh, kita ambil jalan tengahnya, kita buat 1 bulan 2 kali, yaitu per 2 pekan sekali rekapannya, transfernya maksimal H+7 setelah tanggal 15. Sama seperti transaksi tanggal 16 sampai tanggal 31, itu kita rekap yang periode keduanya, bayar yang maksimal H+7 setelah tanggal 30 atau 31 tergantung bulan. Itu pembayarannya. Itu pembayaran, slide Mas Wahyu. Nah, ini penting, ini harga ya. Harganya kira-kira mau dikirim harga berapa sih? Mau dikasih ke kami harga berapa sih? Nah, ini kami rangkum seefisien mungkin agar teman-teman tidak bingung. Kemarin juga udah kita diskusikan dengan teman-teman di pusat. Kami minta ke teman-teman 3 harga. Kami minta ke teman-teman 3 harga. Pertama, harga end user. Teman-teman, harga jual ke end user-nya, ke pembeli langsungnya, ini harga berapa? Lalu yang kedua, kami minta harga reseller. Teman-teman, reseller level pertama aja. Reseller level pertama boleh. Teman-teman kalau jual ke reseller itu biasanya harga berapa sih? Lalu yang ketiga, harga buat kami. Harga buat kami teman-teman kasih berapa? Saya beri contoh ya. Teman-teman harga end user-nya itu 15.000, contoh. Saya kasih harga 15.000 ke end user, Pak. Oke, harga resellernya biasanya teman-teman kasih berapa? Harga reseller saya kasih 10.000 biasanya kalau dari reseller. Tapi tentunya reseller dengan minimal ya. Kalau cuma beli 1, ya nggak reseller namanya. Reseller ada minimalnya, nanti teman-teman bisa informasikan reseller minimalnya berapa bisa teman-teman kasih. Harga reseller 10.000 contohnya. Oke, kalau itu teman-teman sekarang kasih ke kami harga berapa? Buat pasar induk, Pak, saya kasih harga 8.000 misalnya. Kenapa kami minta harga reseller? Karena gini, tidak menutup kemungkinan promosi yang kami lakukan pun kami akan menjaring reseller. Nah, tentunya ini menarik buat teman-teman ya. Kami tidak hanya menjual retail, tidak menutup kemungkinan kami pun juga akan mencari ataupun menggait reseller. Kami pun akan menggait reseller. Makanya pada saat nanti kami menggait reseller, kami sudah punya patokan pegangan harga berapa nanti yang akan kami tawarkan. Pak, saya mau resellernya produk ini. Boleh, ya udah harganya minimal sekian dengan pengambilan sekian. Seperti itu. Nah, untuk kami harga berapa? Untuk pasar induk kami kasih harga 8.000, Pak. Kenapa kami juga meminta space margin di sini? Karena apa? Kami pun juga wajib memiliki space margin untuk bergerak. Pertama, biaya packaging kami yang nanggung. Biaya isolasi, biaya lakban kami yang nanggung. Biaya kardus kami yang nanggung. Biaya promosi di marketplace, biaya promosi di media sosial juga kami yang menanggung. Biaya admin untuk kami nanti pekerjakan di sini pun juga kami yang menanggung. Itu mengapa di sini kami meminta ada space harga sendiri juga di bawah harga reseller untuk kami. Ya, ini space margin ini akan kami gunakan ke arah sini. Harga reseller tadi sudah saya sampaikan ya, adalah untuk kami jual kembali bila mana nanti kami mempromosikan ke orang-orang yang ingin menjadi reseller. Seperti itu. Nah, berikutnya, kami pun juga meminta dari teman-teman untuk diinformasikan kompetitornya siapa dan harga jualnya berapa. Harga jualnya, bukan harga resellernya, nggak perlu. Harga jualnya saja. Pak, kompetitor saya namanya ABC. Harga jualnya lebih mahal sedikit dari saya, 16.000. Oke. Untuk apa sih? Ini sebenarnya untuk nanti data kami dalam menjual produk teman-teman ini pantasnya nanti kami lepas lagi di harga berapa. Teman-teman nanti bisa mantau, teman-teman nanti bisa lihat. Kita akan menginformasikan ke teman-teman, ini loh akun media sosialnya, ini loh akun Facebooknya,
Ini akun Instagramnya, ini akun marketplace-nya. Ini teman-teman bisa pantau harganya yang kami jual berapa, teman-teman akan tahu. Ada promo-promo apa yang kami lakukan, teman-teman nanti akan tahu. Nanti akan kita share juga. Itu yang untuk harga. Slide Mas Bayu. Kayaknya sudah ya. Saya ada 3 slide. Nah, benar. Oke. Informasinya yang bisa saya sampaikan seperti itu untuk pasar online. Bentar, saya masih, oh ya, pengiriman ya. Pak, kira-kira harus saya kirim berapa banyak ke pusat gitu ya, atau ke warehouse harus kirim berapa banyak? Ini teman-teman. Pertama, kita nggak pingin teman-teman sudah nyaruh barang banyak-banyak di kami, ternyata produknya expired atau produknya belum mampu kami jual. Makanya kami berpikir untuk, kami sebenarnya nggak mau berpikir seperti itu, tapi kami juga harus berpikir semuanya. Ada kemungkinan ke arah sana, bisa jadi ada, meskipun saya nggak mau. Maka dari itu kita pikirkan untuk seberapa banyak produk yang yang harus dikirim ke kami. Kita mulai, ini ya, saya minta teman-teman untuk mengirimkan seberat, atau biasanya teman-teman kirim ke ekspedisi itu 1 kilo. 1 kilo kemasan yang teman-teman, bukan kemasan produk, kemasan kotaknya, kardusnya, 1 kilo ekspedisi dikirimkan ke Sidoarjo, itu biasanya produk teman-teman muat berapa banyak. Kirimkan itu dulu. Kita mulai dari itu dulu. Kirimkan itu dulu, kalau bisa mungkin teman-teman bisa pilihkan yang best sellernya deh. Pak, 1 kilo produk saya muat 5 biji. Ya udah best sellernya varian ABC, cuma 3 Pak. Ya udah ya tambahin lagi, pokoknya maksimalkan 1 kilo. 1 kilo dulu karena apa? Teman-teman yang menanggung di situ, teman-teman yang menanggung biaya kirimnya. Jangan lupa tak kirim 1 poli. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Kita mulai dulu dari 1 kilo dulu, produk teman-teman muat berapa banyak, itu dulu dikirimkan ke kami. Nanti di akhir atau di sini nanti akan mungkin ada linknya Mas Wayung ya, yang nanti buat pendaftaran. Di situ nanti teman-teman bisa isi semua tentang produknya, tentang harganya tadi, di link akan disampaikan sama Mas Wayung nanti. Gambarnya pun juga ada. Tapi misal gini, ada pertanyaan. Pak, produk saya 1 kirim itu agak besar, Pak. 1 kirim per kilo itu biasanya cuma muat 3. Tapi varian yang best seller saya itu ada 5. Misalnya gitu ya, misalnya contoh ya. Ya udah kirim aja dulu yang 3 tadi, per 1 kilo tadi, kirimnya 3. Yang 2-nya kirimkan gambarnya ke kita. Nanti akan kita promosikan. Ya, jadi tetap akan kita promosikan, tapi stoknya dikirim ke kita masih untuk 1 kilo. 1 kilo aja dulu, kirimkan ke kita mulai aja dulu, seperti tadi saya bilang di awal, kita mudah dulu, kita kirimnya dulu, kita coba dulu, seperti apa nanti responnya. Pasar seperti apa, promosi kita seperti apa. Nah, nanti 2 bulan, 3 bulan lagi seperti apa, dan peraturan seperti apa, nanti kita lihat. Itu, Mas Wahyu, kurang lebih dari saya. Nanti untuk pertanyaan dan segala macamnya, kita lanjut di sesi tanya-jawab. Oke, Mas Bagus, terima kasih untuk penjelasannya tentang pasar induk BBP, pasar induk online BBP Indonesia. Nanti